Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal yang saya angkat, yaitu Impact of Personal and Environment Factor Preventing Exclusive Rice Spending Practices in the First 6 Months during the COVID-19 pandemic in Thailand, Mixed Method Approach, atau dampak faktor pribadi dan lingkungan mempengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama selama pandemi COVID-19 di Thailand dengan pendekatan metode campuran. Selanjutnya ada identitas jurnal, di mana jurnal yang saya angkat yaitu International Breastfeeding, volume 17, halaman 2-13, tahun 2022, dan ditulis oleh Sasitara Nuapa, Emperen Tatinton, Kristal Patil, Korkanok Koesakul, Sudatai Rasum, dan Medpapa Supet. Selanjutnya ada latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh sepanjang pandemi, ibu menyusui berjuang untuk mendapatkan dukungan dan menemui beberapa kendala yang menyebabkan mereka berhenti menyusui sebelum waktunya. Beberapa faktor pribadi dan lingkungan telah berinteraksi untuk mempengaruhi hasil menyusui selama pandemi COVID-19, lockdown dan isolasi, stres dan kesusahan yang terkait memiliki dampak psikologis negatif pada ibu menyusui. Selain itu, ibu yang tidak menyusui melaporkan skor ketakutan yang lebih tinggi pada COVID-19. COVID-19 yang menunjukkan bahwa ketakutan mungkin terkait dengan penyapihan dini, penerimaan vaksinasi, dan pemahaman yang akut tentang keamanannya juga dapat menjadi faktor kunci dalam keputusan pemberian makan ASI atau tidak memberi ASI eksklusif. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan praktik pemberian ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama dan untuk mengeksplorasi apa yang memungkinkan beberapa wanita melakukan pemberian ASI eksklusif lebih lama selama pandemi COVID-19 di Thailand. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan. Jadi penelitian ini menggunakan desain metode campuran mengikuti pendekatan sekuensial penjelasan. Yang pertama yaitu survei cross-seksional dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif selama gelombang. Yang kedua ada studi kualitatif, di mana studi ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif perempuan yang dapat memberikan ASI eksklusif selama krisis ini. Selanjutnya ada sampel penelitian, di mana dalam jurnal yang saya angkat yaitu pesertanya adalah wanita berusia lebih dari 15 tahun dan telah melahirkan dalam waktu 6-12 bulan sebelum pengumpulan data dan melahirkan di salah satu dari 3 rumah sakit umum memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Selanjutnya ada analisis data yang terbagi menjadi survei dan wawancara. Jadi survei analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 28.0 statistik deskriptif, digunakan untuk mengkarakteristik populasi, Chi-square, uji ekstrak Fisher, uji T, uji Mann-Whitney-U, dan interval kepercayaan digunakan untuk melaporkan perbedaan antara kelompok dan tingkat signifikasinya adalah P kurang dari 0,05. Kemudian regresi logistik diperkirakan untuk mengidentifikasi rasio odds atau OODS pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan postpartum. Selanjutnya ada wawancara, di mana transkrip dibaca baris demi baris dan diberikan kode untuk mengidentifikasi konsep kunci. Kumpulan kode dikumpulkan menjadi kategori yang lebih bermakna, diikuti dengan menyortir berbagai kategori ke dalam tema. Pengumpulan kategori ini
Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan untuk memastikan bahwa konsep-konsep baru yang muncul dari wawancara dapat dieksplorasi secara rinci dalam wawancara tersisa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada survei, di mana rata-rata wanita adalah 3,59 atau umur 30 sampai 59 tahun. Hampir setengahnya bekerja di luar rumah dengan persentase 20% bekerja dari rumah atau memiliki bisnis sendiri. Sekitar 60% ibu melaporkan pendapatan keluarga mereka cukup, dan sebagian besar 83% tidak memiliki riwayat komplikasi prenatal atau postpartum. Selanjutnya praktik menyusui, di mana dalam jurnal ini praktik menyusui hampir semua ibu menyatakan ingin menyusui dengan persentase 95,4% dan 37,4% memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan durasi rata-rata niat menyusui adalah 11,73 bulan atau kurang lebih dari 7,55 dengan kisaran antara 1 sampai 36 bulan, dan durasi rata-rata pemberian ASI eksklusif adalah 4 bulan atau kisaran interkuartil. Hampir separuh ibu pernah menyusui sebelumnya dengan persentase 42,1%. Selanjutnya ada asosiasi antara pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan faktor pribadi dan lingkungan terkait COVID-19, di mana regresi logistik Giner digunakan untuk menilai faktor pribadi dan lingkungan terkait pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan selama pandemi COVID-19. Koefisien dan rasional odds yang disesuaikan dari model regresi logistik Giner multivariabel menunjukkan bahwa faktor pribadi secara signifikan terkait dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada wawancara kualitatif, di mana yang pertama itu persepsi ibu mengenai pemberian ASI eksklusif jangka panjang, di mana 15 ibu yang dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan diminta untuk berbicara tentang motivasi dan pengalaman mereka dengan dukungan sosial, sementara strategi mitigasi dilakukan. Mereka menggambarkan dimensi pribadi dan lingkungan termasuk peran sikap positif terhadap menyusui, jadwal kerja yang fleksibel, dan dukungan keluarga dalam pengalaman mereka. Selanjutnya ada perisai pelindung, di mana dalam jurnal ini dikatakan bahwa sebagian besar ibu tidak menghubungkan menyusui dengan produksi antibodi COVID-19 dan transfer melalui ASI dari infeksi atau vaksin. Meskipun hanya sedikit yang melakukannya, para ibu ini hanya menyerap dan mengakui bahwa menyusui adalah cara terbaik untuk memberikan kekebalan potensial bagi bayi mereka. Kemudian perlindungan memotivasi mereka untuk berkomitmen pada pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya ada tabel hasil, di mana tabel ini merupakan tabel pengaruh faktor pribadi dan lingkungan terhadap pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi selama pandemi COVID-19 di Thailand. Yang menjadi variabel ini yaitu usia ibu, status pernikahan yang meliputi lajang, tidak menikah, dan berpisah atau bercerai, status pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, gelar sarjana, atau lebih dari gelar master.
di mana nilai T di sini untuk usia ibu yaitu 0,67, untuk status pernikahan 0,052, untuk tidak menikah 0,820, untuk status pendidikan untuk ibu yang sekolah dasar itu 0,103 atau 0,103, untuk sekolah menengah 0,262, dan untuk gelar sarjana 0,961. Selanjutnya untuk ibu yang bekerja dari rumah atau pribadi 0,018. Sedang selanjutnya untuk yang berbisnis tidak ada, dan di luar pekerjaan juga tidak ada. Status pendapatan yang dirasakan untuk yang memadai itu 0,00. Selanjutnya pengalaman menyusui yang tidak senilai 0,025. Untuk durasi menyusui yang diinginkan 0,00. Pengetahuan ibu tentang COVID-19 terdapat yang persentase 0,625. Kecemasan tentang situasi COVID-19 itu 0,050%. Ketakutan tentang COVID-19 0,197%, dan sikap tentang vaksinasi COVID-19 niat yaitu 0,123, dan menerima vaksinasi COVID-19 didukung keluarga selama COVID-19 yaitu menerima vaksinasi COVID-19 dukungan menerima vaksinasi COVID-19 yaitu 0,398, dan dukungan keluarga selama COVID-19 yaitu 0,060. Selanjutnya ada pembahasan di mana dalam jurnal ini dapatkan hasil menunjukkan bahwa 37,4% peserta survei mampu memberikan akses eksklusif selama 6 bulan. Wanita Thailand yang menganggur, memiliki pendapatan yang cukup, bekerja dari rumah atau memiliki bisnis swasta, dan berniat untuk menyusui lebih lama, lebih mungkin untuk menyusui secara eksklusif selama 6 bulan selama pandemi COVID-19. Sementara bertambahnya usia ibu mengurangi kemungkinan tersebut. Faktor lainnya yaitu niat menyusui merupakan faktor yang kuat dalam perilaku menyusui, di mana sebuah penelitian yang dilakukan di Kobo menunjukkan bahwa ibu yang tidak berencana untuk memberikan akses eksklusif memiliki risiko lebih tinggi untuk berhenti menyusui selama 6 bulan. Pembahasan selanjutnya yaitu pekerjaan juga termasuk sebagai hambatan untuk pemberian akses eksklusif, serta dukungan keluarga dan ayah penting baik secara fisik maupun emosional, dan berpotensi mengurangi keputusan menyusui, serta ibu yang menyusui secara eksklusif merasa bahwa strategi mitigasi memiliki efek positif pada praktik menyusui mereka karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menyusui, menyadari manfaat ekonomi, mendapat lebih banyak dukungan dari pasangan mereka, dan beberapa kendala sosial yang khas telah dihilangkan. Selanjutnya, dalam jurnal ini atau penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ibu dengan status ekonomi yang lebih tinggi dan menganggur atau bekerja dari rumah lebih mungkin untuk menyusui secara eksklusif selama golongan kedua wabah COVID-19 di Thailand. Hasilnya juga didapat bahwa akses eksklusif yang optimal akan ditingkatkan melalui sumber daya yang mendukung program intensi dan keterlibatan pasangan, khususnya bagi perempuan yang menghadapi kesulitan keuangan dan bekerja di luar rumah selama pandemi. Sekian itu yang dapat saya paparkan.